Desa Pondowan, Kecamatan Margoyoso Pati, Kiai Muhammadun dilahirkan pada 1906. Ayahnya bernama Haji Ali Murtado, sedangkan ibunya bernama Halimatus Sa'diyah. Secara genealogis, Kiai Muhammadun masih memiliki pertalian kekerabatan dengan Kiai Mutamakin, seorang kiai berpengaruh yang dikenal sebagai seorang waliullah. Kiai Muhammadun meninggal pada tahun 1981. Semasa hidupnya, Kiai Muhammadun menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Pondowan dan melakukan penyebaran agama Islam kepada masyarakat setempat. Kiai Muhammadun sejak nyantri di pesantren pamannya di Jekulo Kudus pada usia sekitar 16 tahun memang sudah dikenal sebagai seorang santri yang menyenangi kehidupan sufistik dengan jalan tirakat dan berpuasa. Diperoleh keterangan, konon ketika memasak nasi, Kiai Wiroi ini sengaja mencampuri nasi tersebut dengan kerikil supaya dia memakannya dengan pelan-pelan sambil memilah-milah dan membuangi kerikilnya. Perilaku ini dikerjakan untuk melatih dirinya agar menjadi orang yang sabar dan teliti, serta untuk bertaqarrub ilallah. Disebutkan suatu ketika Kiai Yasin, yaitu pengasuh pondok pesantren di Jekulo itu, sowan kepada Kiai Sanusi Jekulo yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai seorang waliullah dan memiliki perilaku telepati tinggi. Ketika Kiai Yasin sowan kepada Kiai Sanusi menanyakan perihal salah seorang santrinya, yaitu Muhammadun, yang selalu bangun malam dan belajar kitab-kitab. Salah seorang santri panjenengan selalu rajin bangun malam dan mutolaah kitab hingga larut malam. Dia mengaji kitab-kitab ini, kata Kiai Sanusi Jekulo, seraya menyebutkan nama-nama kitab yang dikaji oleh Muhammadun. Mendengar kata-kata Kiai Sanusi itu, Kiai Yasin tercengang. Bagaimana tidak, rumah Kiai Sanusi itu cukup jauh dari lokasi pondok yang diasuhnya. Namun, dia mengetahui kegiatan Muhammadun santrinya setiap malam dari jarak yang sangat jauh. Isyarat Kiai Sanusi mengenai ketekunan Muhammadun mengaji memang menunjukkan bahwa Muhammadun kelak menjadi seorang yang cukup alim. Diceritakan pula pada tahun 1949 saat terjadi agresi Belanda kedua, pasukan Belanda mengambil markas di komplek pabrik gula di Desa Pakis. Kebetulan waktu itu Kiai Muhammadun menjadi sesepuh Partai Masyumi setempat yang menginginkan Belanda supaya segera meninggalkan bumi Indonesia. Tentu saja keinginan sang kiai bertentangan dengan nalar politik penjajah Belanda. Masalah ini kemudian dibesar-besarkan dan Kiai Muhammadun dilaporkan kepada pihak Belanda oleh seseorang yang konon biasa bertamu kepada sang kiai. Kiai Muhammadun pun diancam untuk ditangkap Belanda untuk dipenjarakan. Dikisahkan bahwa penangkapan terhadap Kiai Muhammadun selalu gagal, walaupun berulang kali tentara Belanda datang berkeliling di sekitar rumahnya. Bahkan menurut suatu riwayat, ketika tentara Belanda mengepung rumah Kiai Muhammadun, begitu masuk rumah, ternyata tentara Belanda itu tidak berani menanyakan di mana Kiai Muhammadun, apalagi menangkapnya. Tentara Belanda hanya meminta seekor ayam dari sang kiai. Kehidupan sufistik mengajarkan kepada kita agar seluruh kegiatan manusia dalam hidupnya dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Pencapaian kedekatan kepada Sang Pencipta itu bisa dilakukan karena intensnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Pengetahuan gaib yang dimiliki Kiai Sanusi Jekulo atas apa yang dilakukan oleh Kiai Muhammadun
tidak lain merupakan karomah Kiai Sanusi yang memiliki kemampuan telepati tinggi. Demikian pula kemampuan Kiai Muhammadun yang membuat tentara Belanda seakan kehilangan konsentrasi ketika akan menangkapnya. Dan itulah yang diberikan Allah sebagai karomah kepada kiai-kiai yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua.